merubah air laut menjadi tawar. Dikisahkan Baginda Raja memiliki menteri kepercayaan yang senantiasa mendampinginya. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri. Terkadang ia sering meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram. Tapi Abu Nawas tidak berani mengadukan masalah ini kepada Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki oleh Abu Jahal, ia bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, sang penasehat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasehat istana masih kosong. Belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa untuk mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara ia lakukan di depan Baginda Raja. Ia terus mencari muka agar dirinya bisa terpilih menjadi penasehat istana. Tapi sayang seribu sayang, ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk menjadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari, ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang ada di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa? Dia tak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia menjadi pelawak istana, gerutu Abu Jahal dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatannya. Hingga pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasana, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin engkau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasehat istana. Karena menurut hamba, dia tak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa? Keahliannya cuma melucu," jawab Abu Jahal. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdik? Dia juga seorang yang jujur," balas Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran hamba?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu Abu Jahal. Kamu kan sudah menduduki jabatan sebagai menteri istana. Jadi wajarlah kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi Paduka, saya lebih berpengalaman, apalagi mengenai soal kenegaraan. Saya juga ahli berperang, tubuh saya kekar dan perkasa, dan saya sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Saya rasa sayalah yang lebih pantas menjadi penasehat istana," ujar Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Jahal dan Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja.
Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, Abu Jahal ini sangat menginginkan jabatan menjadi penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tak mungkin memecatmu begitu saja. Nah, biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara antara kalian berdua. Jadi, siapa yang menjadi pemenangnya, maka dialah yang berhak menjadi penasehat istana, kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia menjadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat semakin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak Paduka berikan? Tanya Abu Nawas. Saya ingin masing-masing dari kalian bawakan saya 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar, titah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. Sekarang kalian pulanglah dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar, kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan air laut yang rasanya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke dalam gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentongnya masing-masing. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan airnya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju ke depan menyerahkan gentongnya. Ini Paduka yang mulia, air laut permintaan Paduka. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa oleh Abu Jahal. Bagus Abu Jahal, ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka, saya sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang, jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Dan ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan ketir? Saya kan meminta air laut yang rasanya tawar," tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut, balas Abu Nawas. Baiklah, karena lomba ini dimenangkan oleh Abu Jahal, tentu dia yang akan menjadi penasehat istana, tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahal sangat kegirangan. Ia sudah tak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabui Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, "Abu Jahal, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang. Aku ingin mandi di sana," titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. "Anu Paduka,
Saya, Paduka. Saya kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu berani membohongiku, balas Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, air yang saya bawa sebenarnya memang bukan air laut Paduka, tapi air dari sumur, kata Abu Jahal ketakutan. Kamu lancang Abu Jahal, kamu kira saya ini anak kecil yang mudah dikelabui begitu saja? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya kamu bukan hanya gagal menjadi penasehat istana, tapi kamu juga akan saya pecat dari menteri, dan kamu juga harus menjalani hukuman penjara, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke dalam penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kan kamu membohongiku? Dan dengan kecerdikanmu itu, kamu tentu saja bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kamu lakukan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya memang cerdik. Tapi saya bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa merubah air laut menjadi tawar, balas Abu Nawas. Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang selama ini saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasehat istana, cerdik dan jujur, kata Baginda Raja tersenyum puas. Abu Nawas dan ikan ajaib. Pada suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid memutuskan untuk mengadakan perlombaan memancing. Siapa saja yang bisa menangkap ikan dengan warna paling aneh akan diberikan hadiah berupa emas sebanyak-banyaknya. Banyak orang berdatangan untuk mengikuti perlombaan tersebut, termasuk Abu Nawas. Ketika banyak orang sibuk memancing di sungai, kolam, dan danau, Abu Nawas justru pergi ke pasar. Ia membeli beberapa ekor ikan dan bumbu-bumbu dapur, lalu kembali ke rumahnya. Di rumah, ia merebus ikan tersebut dan menambahkan bumbu hingga warnanya berubah menjadi ungu terang. Keesokan harinya, saat Khalifah Harun ar-Rasyid dan para peserta lainnya berkumpul, semua orang memperlihatkan ikan yang mereka tangkap. Ada ikan dengan corak unik, ada ikan dengan ukuran besar, tetapi tak ada satupun yang memiliki warna seaneh ikan milik Abu Nawas. Khalifah Harun ar-Rasyid terkejut melihat ikan berwarna ungu yang dibawa Abu Nawas. Dari manakah kau mendapatkan ikan ini? Tanya Khalifah Harun ar-Rasyid dengan heran. Ah, itu rahasia yang mulia, jawab Abu Nawas sambil tersenyum misterius. Khalifah Harun ar-Rasyid yang terkesan dengan keunikan ikan tersebut memutuskan untuk memberikan hadiah emas kepada Abu Nawas. Setelah menerima hadiah, Abu Nawas berbisik kepada salah seorang temannya, rahasia sesungguhnya adalah di dapur.